Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi untuk kuliah yang ke-11 ya. Berjudul Tanggung Jawab Manusia di Dunia dan di Akhirat. Bahwa Rasul berpesan agar kita menjadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan, bukan tujuan utama ya. Tujuan utama itu di akhirat. Jadi tujuan utama adalah darul akhirah, bukan darul dunia. Nabi mengatakan bahwa keadaan dunia ini ibarat musafir ya, yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Jadi kita itu pada dasarnya adalah menuju ke akhirat. Semua manusia itu pada dasarnya menuju ke akhirat. Bahwa dunia itu ibarat kita berteduh di pohon gitu ya. Suatu saat akan ditinggalkan untuk ke tempat yang dituju ya itu. Oke. Ini maka ketika di persinggahan atau di dunia ini kita itu harus mencari bekal yang banyak-banyak. Nah, bekal kalau kita singgah di pohon, maka kita berusaha untuk mencari buah yang baik ya dari pohon tersebut. Jangan buah yang busuk. Nah, kalau buah yang busuk kita jadikan bekal, maka nanti di perjalanan kita akan sakit atau di tempat tujuan kita akan sakit. Nah, maka oleh karena itu kita diperintahkan Rasul untuk mengambil buah yang baik-baik dari pohon tersebut atau dari dunia ini sebagai bekal untuk akhirat ya. Ini. Hakikat dunia. Tadi menurut Rasul hakikat dunia itu ya kayak pohon dan musafir ya. Manusia itu sebagai musafir, pohon ini sebagai dunia, kemudian kita singgah di pohon itu ya sebentar, hanya untuk nyari bekal ya, berlindung nyari bekal untuk perjalanan perjalanan yang sebenarnya, yaitu menuju akhirat. Nah gitu. Sedangkan kalau dari firman Allah sendiri surat Al-An'am ayat 32, dunia ini wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Nah, dan dunia ini tidak lain tidak bukan adalah permainan dan sendau gurau belaka. Jadi banyak sekali orang-orang di dunia ini yang ya kehidupan dunia ini ya hanya main-main ya istilah itu, dan sendau gurau. Nah, ini dan sebenarnya walad darul akhirah khairun lillazina yattaqun. Nah, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang orientasinya akhirat, maka dia akan memperbanyak amal ibadah di dunia ini ya. Nah, amal ibadah untuk mencari bekal untuk tujuan akhirat. Nah, sedangkan orang-orang yang menganggap dunia ini sebagai tujuan, maka mereka akan bermain-main, bersenang-senang, bersendau gurau. Nah, melupakan tujuan yang sebenarnya, yaitu sebenarnya kita hidup dunia ini adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita perlu bekal yang banyak. Bekal yang banyak ini dimulai dari kita memperbanyak ibadah, memperbanyak perbuatan baik kepada manusia itu. Jadi kita ketika hidup di dunia ini mempunyai hubungan yang baik 3 hal, yaitu hablum minallah, ini harus baik, artinya kita berhubungan baik dengan Allah ini dengan beribadah, sholat, zakat, puasa, dan ritual ibadah yang lain. Kemudian hablum minannas ini juga harus baik ya, harus baik, yaitu
kita saling membantu terhadap manusia, kemudian kita menolong mereka, meringankan kebutuhan mereka, kita tidak iri, tidak dengki, kita jaga mulut kita dari perkataan yang buruk, sebisa mungkin kita tidak menyakiti hati mereka dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari upaya kita mencari bekal untuk akhirat kita. Nah, adapun orang-orang yang tidak memahami bahwa akhirat ada tujuan akhir, maka hidup mereka di dunia ini ya hanya untuk senang-senang, itu makan, minum, pelesiran, tanpa ada tujuan untuk mengumpulkan pundi-pundi amal ibadah ya. Nah, ini maka dari itu penting bagi kita untuk mencari bekal di dunia ini untuk akhirat. Nah, jadi bukan hanya makan, minum, kerja, kemudian pelesiran. Nah, enggak. Tapi hidupnya ini hanya sementara. Ini adalah tempat bagi kita untuk mencari bekal untuk akhirat. Oke, selanjutnya Rasul bersabda, nah ini hadis Tirmizi dan Ibnu Hibban, la tazulu qodama abdin, ya qodama la tazulu qodama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in, an umrihi fima afnahu, wa an jasadihi fima ablahu, wa an ilmihi madza amila fihi, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima aina anfaqahu. Nah, ini dua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya di akhirat nanti kecuali ia ditanya mengenai 4 hal. Apa itu? Yang pertama, umurnya itu digunakan untuk apa atau dihabiskan untuk apa. Jadi kita punya umur ini digunakan untuk apa? Itu apakah untuk kebaikan kah, atau untuk kejahatan kah, ataukah untuk hura-hura kah, ataukah untuk hal-hal yang melenakan kah? Nah, gitu. Wa yus'al an jasadihi fi ma ablahu, dan jasadnya ini digunakan untuk apa? Fisiknya ini digunakan untuk apa? Untuk kebaikan kah atau untuk keburukan? Untuk mukul orang kah atau untuk membantu orang kah? Ini jasadnya digunakan untuk apa? Jasad kamu ini digunakan untuk menolong orang, membantu orang, ataukah digunakan untuk ngebuki orang, ataukah digunakan untuk memukul orang? Nah, ini akan ditanya. Wa an ilmihi madza amila fihi, dan ilmunya, untuk apa ilmunya diamalkan, atau dengan digunakan untuk apa ilmunya itu. Madza amila fihi itu digunakan untuk apa. Jadi ilmunya itu digunakan untuk apa. Kita ini dibekali akal oleh Allah. Nah, dibekali akal oleh Allah itu, akal ini menjadi sumber pencerapan bagi ilmu, sumber pengolahan data, kemudian sumber eksekusi. Ini akal ya. Nah, akal akan menampung ilmu, akan menghasilkan ilmu. Nah, ilmunya ini digunakan untuk apa? Nah, apakah untuk kebaikan kah atau untuk kejahatan kah? Nah, seperti itu. Untuk memperjuangkan Allah kah atau untuk menipu orang lain? Nah, itu ilmunya untuk apa? Jadi ilmu itu ibarat pisau ya, bisa digunakan untuk kebaikan dan juga bisa digunakan untuk kejahatan. Jadi ilmu kita ambil contoh, ilmu komputer bisa digunakan untuk membuat
sebuah server yang aman, tapi juga bisa untuk menghacking orang seperti itu. Atau simpelnya gini, ilmu akuntansi bisa digunakan untuk korupsi, juga bisa digunakan untuk membuat perusahaan menjadi sehat. Nah gitu, ini contoh kan itu. Ilmu kedokteran bisa digunakan untuk menyembuhkan orang, juga bisa digunakan untuk membunuh orang. Seperti itu. Digunakan untuk menyembuhkan orang kalau orang sakit dikasih resep obat yang benar, maka orangnya akan sembuh ya. Tapi kalau orang sakit dikasih resep obat yang salah, maka itu akan membuat pasien terbunuh. Seperti itu. Jadi ilmu itu bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk kejahatan. Akuntansi bisa digunakan untuk membuat perusahaan menjadi sehat karena akuntabel ya, penghitungan keuangannya, tapi juga bisa digunakan untuk korupsi ya, seperti itu. Kemudian ilmu kedokteran bisa digunakan untuk menyelamatkan orang, juga bisa digunakan untuk membunuh orang kan gitu. Nah, atau apalagi ilmu perdagangan bisa digunakan untuk dagang yang baik, kita juga bisa digunakan untuk menipu orang gitu. Nah, kemudian kita ambil contoh ilmu perbengkelan, itu juga bisa digunakan untuk memperbaiki motor yang rusak, tapi juga bisa digunakan untuk menipu orang. Nah, menipu customer. Contoh barang tidak rusak, kemudian dirusak, kemudian minta agar customer menggantinya agar spare part dia laku. Nah, contoh itu juga bisa ya. Itu penipuan ya. Jadi ilmu itu, apapun ilmu itu juga bisa digunakan untuk kebaikan dan bisa digunakan untuk kejahatan. Bahkan ilmu agama itu juga bisa digunakan untuk kebaikan dan juga bisa digunakan untuk kejahatan ya. Contoh kebaikan ilmu agama, ayo mari kita sholat dan lain sebagainya, itu bisa digunakan untuk kebaikan. Tapi ilmu agama juga bisa digunakan untuk kejahatan. Itu mari kita bersedekah atas nama Allah. Ngumpulin sedekah, kemudian udah terkumpul uangnya dibawa kabur. Nah itu juga bisa. Jadi ilmu itu bisa digunakan untuk kebaikan dan juga bisa digunakan untuk kejahatan. Nah, maka tergantung orangnya. Maka dari itu Rasul bersabda, wa an ilmihi mada amilafi. Ilmu kamu itu kamu pergunakan untuk apa? Selanjutnya wa an malihi min aina iktasabu. Nah, kemudian harta kamu. Harta kamu itu kalian gunakan untuk apa? Kalian peroleh dari mana ya? Harta kamu itu kalian peroleh dari mana? Apakah kalian memperoleh dari menipu orang? Itu apakah kalian peroleh dengan halal, kerja keras? Gitu. Ini akan ditanya oleh Allah. Gitu. Ada banyak cara untuk menipu orang agar mendapatkan harta kan, seperti itu. Kita ambil contoh sekolah yang semisal ya, mohon maaf ya, semisal ada sekolah kemudian kepala sekolahnya ingin bermain kan gitu kan, bisa jadi dia membuat kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu tidak perlu, kemudian menarik iuran ke siswa itu, kemudian nariknya cukup besar dan sisanya masuk kantong. Nah, ini itu juga bisa itu. Dari mana harta kamu peroleh kan gitu. Nah, dan untuk apa harta kamu belanjakan. Nah, itu. Jadi berbagai cara sebenarnya kita bisa mendapatkan harta itu. Kita bisa mendapatkan dengan cara halal, kita juga bisa mendapatkan dengan cara yang haram. Tapi ingat bahwa Allah itu akan mencatat dari mana, dan Allah akan mencatat dan bertanya dari mana harta kamu peroleh. Dan seperti itu. Dan dalam hal apa harta itu kamu gunakan. Nah, ketika kamu sudah dapat harta itu kamu gunakan untuk apa?
apakah untuk beli lotre ataukah untuk beli judi online, judol. Nah, itu akan ditanya oleh Allah. Itu apakah digunakan untuk maksiat ataukah digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk menolong orang, berbagi dengan bersama, berbagi kedermawanan kepada orang, ataukah digunakan untuk membeli togel atau togelap, dan lain sebagainya. Nah, itu akan ditanya oleh Allah nantinya. Oke. Rasul bersabda dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasul. Nah, ini sebenarnya hadisnya hampir sama dengan tadi ya. Ini hadisnya hampir sama, hanya beda diksi ya. Ini saya bacakan. Lan tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in hisalu an arba'in, hisalu an umrihi fi ma afnahu wa an sababihi fi ma ablahu wa an malihi min aina iktasabu wa fi ma afnahu wa an ilmihi mada amila fihi, rawahu al-Bazzar. Nah, ini diriwayatkan dari Ibnu Tabrani ya. Nah, Tabrani bisnadi sahih wa lafdzulahu. Jadi lafadznya dari dia dan sanadnya sahih. Jadi Mu'adz bersabda, Mu'adz berkata, Rasul bersabda, pada hari kiamat dua kaki manusia akan berhenti untuk dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Apa itu 4 hal? Tentang umurnya, dihabiskan untuk apa. Nah, ini. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua tentang waktu mudanya, dihabiskan untuk apa. Yang ditanya adalah waktu muda. Karena waktu muda ini biasanya orang itu waktu di mana orang itu ingin menjelajahi segalanya, yang baik dijelajahi, yang buruk dijelajahi, gitu. Yang maksiat dijelajahi, ini waktu muda. Maka hati-hati dengan waktu muda. Jadi waktu muda ini ya sebenarnya bukan hanya waktu muda saja, waktu tua juga sama, karena setan ya ada di mana-mana. Tapi umumnya orang melakukan maksiat itu ya ketika masih muda, karena masih penasaran kan, seperti itu. Nah, waktu muda kamu gunakan untuk apa? Jadi waktu muda ini waktu yang berharga, tenaga masih besar. Kalau kalian menggunakan untuk kebaikan, maka hasilnya akan baik untuk hidup kalian. Kalau kalian menggunakan untuk kemaksiatan, ya hasilnya akan buruk untuk kalian. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah yang kedua adalah yang kedua tadi untuk waktu muda ya. Yang ketiga tentang harta. Dari mana sumber penghasilan kalian dan dihabiskan untuk tujuan apa? Ini sudah saya jelaskan. Kemudian yang keempat tentang ilmu yang dia miliki, diamalkan atau tidak, atau digunakan untuk apa ya, mada amila fihi, itu digunakan untuk apa. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ini kemudian di hadis yang lain Tirmizi, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yusalan arba an umri fi ma afnahu wa an ilmi fi ma fa'ala wa an malihi min aina iktasabu wa fi ma afnahu. Ini ya sama sebenarnya, hadisnya berbeda-beda tapi lafadznya berbeda-beda tapi hadisnya sama, intinya sama. Oke, tadi ini udah saya jelas perkara-perkara yang dipertanggungjawab pada hari kiamat. Yang pertama adalah umur ya. Umur ini digunakan untuk apa? Jadi Allah berfirman sampai dalam surat Al-Ashr ya. Ini firman yang luar biasa karena Allah sampai bersumpah, wal asri, demi waktu atau demi masa. Ini artinya apa? Saking berharganya waktu ya, karena waktu nggak bakal kembali.
karena waktunya. Maka dari itu gunakanlah waktu sebaik mungkin, sebisa waktu sebaik mungkin. Jangan gunakan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak menuju pada tujuan ya. Jadi masa muda yang baik kalian gunakan waktu itu untuk hal yang menuju. Contoh, menuju masa depan yang baik, kalian belajar atau kalian bekerja. Intinya kalian gunakan untuk menuju. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak menuju. Membuang-buang waktu untuk main PS contoh ya, atau main bola, atau bermain boleh, tapi itu adalah selingan ketika kalian sudah sangat capek bekerja gitu ya. Nah, seperti itu. Pada intinya kita diingatkan oleh Allah agar memperhatikan waktu ya. Nah, karena saking berharganya waktu, maka Allah bersumpah atas nama waktu, wal asri. Nah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu sangat rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh ya, beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Ini surat Al-Asr. Jadi kalau ini dari surat ini kita bisa tahu bahwa Allah bersumpah atas nama waktu, manusia itu akan rugi kecuali orang yang beriman. Jadi kenapa rugi? Ya, di dunia ini dia akan rugi kalau dia tidak beriman pada Allah. Itu. Yang kedua, manusia itu akan rugi kalau dia tidak beramal soleh. Jadi kalau semuanya hidupnya itu penuh dengan maksiat, itu contoh yang haram-haram dimakan, ada babi dimakan, ada waung dimakan, chihuahua dimakan, itu ada ular dimakan, itu kemudian temannya judi ikut judi, temannya ada zina ikut zina, itu. Nah, ini kacau hidupnya, maka dia akan rugi ya, gitu. Nah, yang ketiga adalah watawasau bil haq. Jadi tawasau bil haq itu kita dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh ya, dengan orang-orang yang di sekitar kita itu saling mengingatkan pada kebaikan. Nah, kalau seandainya kita hidup di lingkungan yang saling mengingat pada kebaikan, ini hidup kita pun akan baik ya. Hidup kita akan baik. Harusnya kita mau buat, kan malu ya kalau semuanya mau berbuat maksiat, teman-temannya orang-orang soleh, kita akan malu kan gitu, seperti itu. Nah, ini kemudian kalau kita berbuat yang buruk, kita akan diingatkan oleh orang. Atau ketika kita tidak tahu akan sesuatu, kita akan dikasih tahu oleh orang yang baik lah gitu. Maka tawasau bil haqqi ini penting. Tawasau bil haqqi itu maksudnya apa? Kita berteman dengan orang-orang yang saling mengingatkan pada kebaikan gitu. Jadi kalian punya tetangga gitu, kalian punya teman itu yang baik ya. Kalau kalian tidak bisa ini, dikasih tahu. Nah, kalau kalian ada salah mungkin diingatkan. Ini tawasau bil haq ini menjadi penting. Nah, itu kalau kita punya teman yang tawasau bil haq itu, nah, hidup kita itu akan baik lah itu. Selanjutnya tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Ini akan beruntung ya. Jadi orang yang sabar ini akan
beruntung. Oke, selanjutnya waktu muda digunakan untuk apa? Waktu muda, ini ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Ini nikmat sehat dan waktu senggang ini banyak sekali orang yang tertipu. Nah, orang waktu muda itu orang berpikir bahwa leha-leha mumpung masih muda, ini keliru. Nah, waktu muda itu adalah waktu membangun diri. Itu karena tenaga yang besar itu kalau tidak digunakan untuk membangun diri, nanti ketika udah tua itu kalian mau membangun pakai apa? Tenaga udah berkurang, konsentrasi udah berkurang. Nah, maka dari itu waktu yang paling bagus untuk membangun diri itu adalah waktu muda. Umur 20 sampai 30 ini masa emas. Masa emas di mana tenaga masih kuat, pikiran cemerlang, kemudian semangat itu membara, maka disinilah waktu yang terbaik untuk membangun masa depan. Umur 30 tahun ke atas ini tenaga itu sudah mulai berkurang. Itu apalagi umur 40 tahun ini sudah dan lain sebagainya ini sudah sudah mulai harus settle lah seperti itu. Maka paling baik membangun diri itu umur 20 sampai umur 30 tahun. Nah, maka nikmat sehat pada masa muda, nikmat fisik pada masa muda ini harus digunakan untuk yang baik agar ketika tua tidak menyesal gitu ya. Nah, selanjutnya harta. Nah, nikmal malu soleh lirrojulu soleh. Jadi sebaik-baiknya harta adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Jadi itu karena harta yang dipegang oleh orang soleh akan digunakan untuk kebaikan ya. Maka dari itu ketika kalian punya harta, kalian gunakan untuk apa? Untuk kebaikan atau untuk keburukan ya ini. Maka kita dianjurkan untuk menjadi orang soleh agar harta itu digunakan sebaik mungkin untuk kebaikan ya. Nah, selanjutnya yang keempat ilmu. Ini jelas wailun liman la ya'lam wa wailun liman alima summa la ya'lam summa la ya'mal. Jadi sungguh celaka orang yang tidak belajar. Jadi celaka ya, kalau orang tidak mau belajar, tidak mau tahu, maka dia tidak akan tahu. Tapi celaka lagi juga orang yang tahu tapi tidak mengamalkan gitu. Jadi celaka orang yang tidak belajar. Jadi orang yang tidak belajar sholat dia akan celaka ya. Udah tahu harus sholat tapi dia nggak mau belajar sholat. Nah ini akan celaka, akan dosa ya. Lebih berdosa lagi dia udah tahu caranya sholat tapi nggak mau sholat. Nah ini dosanya double gitu. Nah maka dari itu kita harus belajar apapun yang baik itu kita pelajari dan mengamalkan yang kita pelajari. Nah selanjutnya jasad ya, jasad kita gunakan untuk apa tadi udah artinya jasad kita gunakan untuk kebaikan ya. Tubuh kita gerakkan untuk ke masjid, kita gerakkan untuk menolong orang, membantu orang, meringankan orang. Jangan kita gunakan untuk maksiat, jangan kita gunakan untuk ya memukul orang, gebukin orang dan lain sebagainya ya. Atau digunakan untuk mohon maaf ya berzina, ini jangan ya, jangan dosa itu nauzubillah ya. Oke. Selanjutnya ayat-ayat tentang tanggung jawab ini yang pertama adalah Al-Quran surat Al-Mudassir, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang ini bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jadi kita itu ditunggu tanggung jawab oleh Allah, dan tanggung jawab itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Semua orang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita akan bertanggung jawab. Jadi kita melakukan kebaikan, kita akan bertanggung jawab terhadap kebaikan yang kita perbuat.
kita melakukan kejahatan, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang kita perbuat. Kita melakukan kemaksiatan, contoh. Nah, kita juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kemaksiatan yang kita lakukan. Gitu. Jadi kemaksiatan pemuda itu apa sih? Kemaksiatan pemuda itu ya banyak itu ya banyak. Bisa jadi di judi online, itu bisa jadi dia mohon maaf ya kurang ajar kepada lawan jenisnya, itu juga kemaksiatan ya. Nah itu jangan dilakukan ya, jangan dilakukan. Kurang ajar, maksudnya kurang ajar ya melakukan pelecehan terhadap lawan jenis. Nah ini kemaksiatan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak muda seperti itu. Atau tawuran. Nah, tawuran ini juga sering dilakukan anak-anak muda. Atau kejahatan yang sebenarnya yang dia tidak bermaksud jahat tapi akhirnya malah menjadi kejahatan. Contoh balap liar di tengah jalan kencang banget, tiba-tiba di arah yang berlawanan ada orang itu sedang naik motor, orangnya nggak tahu kalau yang di depannya itu sedang balap liar, akhirnya kan nabrak ya. Nah yang awalnya itu hanya ingin iseng tapi malah mencelakai orang. Nah ini juga menjadi kejahatan tersendiri. Maka dari itu akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu apapun yang kita perbuat itu kita harus berusaha untuk melakukan yang baik agar hasilnya baik. Karena apa? Kita dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Selanjutnya surat An-Nahl, innallaha ya'murukum, ini Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Nah, ini ayat ini mempunyai 3 larangan dan 3 perintah ya. 3 perintahnya adalah berlaku adil. Yang kedua adalah berlaku bijak. Yang ketiga adalah berbuat baik pada kerabat. Innallaha ya'muru bil adl. Jadi Allah itu menyuruh kalian itu adil. Adil itu artinya apa? Kita itu harus adil pada diri kita dan adil pada orang lain. Adil pada diri kita itu kita melakukan hal yang baik. Ya. Adil pada diri sendiri itu contoh hak diri kita itu adalah kewajiban diri kita itu bekerja. Ini kewajiban bagi laki-laki ya, bekerja keras ya, tapi juga ada hak dari tubuh kita itu untuk istirahat. Jadi bekerja keras harus itu, kalau perlu sehari bekerja itu 20 jam ya atau 16 jam ya itu, tapi juga harus ada istirahat. Itu namanya adil ya. Itu. Kalau seandainya laki-laki nggak bekerja, nah itu nggak adil. Itu nggak adil. Harus bekerja, tapi harus bekerja keras, tapi juga harus istirahat. Jangan kebalikan, banyak istirahat sedikit bekerja. Ini nggak adil. Adil kepada orang lain. Adil kepada orang lain itu kita memberikan orang lain itu porsinya. Kalau dia tidak bersalah, jangan disalahkan. Kalau dia benar, ya jangan disalahkan. Kalau dia salah, jangan dibenarkan. Itu adil, memberikan sesuatu seporsinya. Kalau seandainya dia salahnya 80%, ya kasih tahu salah kamu 80%. Itu. Kalau dia benar 80%, ya kita kasih apresiasi 80%. Jadi kita harus adil ya itu. Adil itu enggak sama, adil itu sesuai kondisi ya. Jadi sesuai kondisi. Adil sesuai kondisi. Jadi tidak sama. Sesuai kondisi. Kondisi membutuhkan kita melakukan A, ya kita harus berbuat A. Kondisi kita menginginkan kita berbuat B, ya kita harus melakukan B ya, seperti itu. Nah, selanjutnya wal ihsan. Ihsan itu harus baik ya. Kita berbuat kebaikan, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada diri kita, kepada orang lain, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada semua kita disuruh
berbuat baik. Wa ita izil kurba, dan kita juga disuruh berbuat baik pada kerabat. Ini diingatkan karena apa? Terkadang kita itu baik sama teman tapi kurang baik sama keluarga. Ini salah kaprah ya. Semisal ada banyak, ya tidak jarang ada orang jor-joran neraktir teman-temannya, tapi sama anak istrinya pelit banget gitu. Itu atau dia itu suka nyawer, dangdutan suka nyawer, tapi istrinya nggak pernah dikasih uang. Nah itu juga nggak baik ya itu. Nah intinya kita disuruh berbuat baik pada kerabat. Kerabat ini ya anak, istri, kemudian saudara-saudara. Ini jangan sampai orang lain dikasih uang contoh, tapi ada kerabatnya sendiri yang miskin nggak pernah dikasih. Ya, ini jangan sampai. Selanjutnya kita dilarang berbuat keji. Keji itu apa? Perbuatan fahsya. Fahsya itu perbuatan keji yang buruk. Fahsya itu contoh ya, melihat hal yang buruk, yang porno itu jangan. Atau keji itu kurang ajar terhadap lawan jenis. Nah, itu juga keji ya, itu. Atau mengganggu istri orang, itu keji itu. Pada keji kita dilarang berbuat yang keji itu. Nah kita juga dilarang berbuat yang munkar. Munkar itu sesuatu yang keluar dari kebaikan. Itu sesuatu dari kebaikan. Munkar contoh kita Rasul menyuruh kita sholat, ternyata kita nggak sholat, malah kita judi, ya ini munkar, kemunkaran. Judi, miras dilarang, sudah jelas dilarang masih diminum. Chihuahua dilarang dimakan masih diminum. Chihuahua itu anjing ya gitu. Nah kita juga dilarang untuk walbag itu bermusuhan. Jadi kita jangan suka bermusuhan ya. Walbag, membuat permusuhan. Contohnya apa? Membuat permusuhan. Contoh kamu ngegosipin teman kamu di belakang teman kamu. Oh si A ini jeleknya ini. Nanti ngomong pada si B, dia ngomong pada si B tentang si A. Nanti dia ngomong kepada si A tentang si B. Nah, ini pada akhirnya nanti akan membuat permusuhan. Jadi kalian ngegosip, ngomongin aib orang, ini nanti ujungnya pada permusuhan ya. Maka itu dilarang. Semua perbuatan yang mengarah pada permusuhan ini dilarang. Jadi bukan hanya berantem saja, bukan hanya bertengkar saja, bukan hanya tawuran saja, tapi semua yang memantik pada permusuhan itu kita dilarang. Contoh, kalian merendahkan orang lain jadi jengkel, sehingga menimbulkan permusuhan, itu dilarang. Kalian merendahkan anak orang lain atau merendahkan orang tuanya sehingga dia jengkel, menimbulkan permusuhan, ini dilarang. Atau kalian menghina orang lain, ini sehingga menimbulkan permusuhan. Atau gosipin di belakang orang, ini nanti akan menimbulkan permusuhan. Itu. Atau kalian mengambil barang orang lain, nah ini akan menimbulkan permusuhan. Jadi segala sesuatu yang menimbulkan permusuhan ini dilarang dalam Islam. Oke, kita kembali lagi. Intinya kita hidup dunia ini itu adalah untuk mencari bekal ya, mencari bekal yang baik. Nah maka tadi sebagaimana sabda Rasul, kita itu disuruh mencari, kita itu hidup di dunia untuk mencari bekal yang baik untuk akhirat kita. Nah, gitulah. Itu ibaratnya tadi manusia itu seperti manusia hidup di dunia ini seperti singgah di pohon. Nah di pohon itu dia harus mencari buah-buah yang baik ya, untuk bekal dia di
akhirat nanti. Nah itu saya kira demikian. Tentu kita ingin semua umur kita panjang, kemudian banyak amal solehnya gitu kan, dan lain sebagainya. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.